Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa. Kita awali informasi mancanegara. Kembalinya duta besar masing-masing negara dan perundingan lanjutan pengendalian senjata nuklir menjadi sebagian hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tapi akar perseteruan kedua negara, yakni perilaku yang dituduhkan kepada Rusia di dunia maya, tetap mengganjal. Presiden Joe Biden kembali ke ibu kota Amerika Serikat setelah lawatan sepekan lebih ke Eropa dengan agenda terakhir pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Well, there were no earth-shattering moments there, to say the least. We got what we anticipated, but it was a pretty low bar and low expectations, and we met those expectations. Analis lain menilai Biden bisa belajar dari pengalaman presiden-presiden AS sebelumnya yang pernah berhadapan dengan Putin, mengingat Putin telah memimpin Rusia selama 2 dekade lebih. If we remember George W. Bush, who infamously looked into Putin's eyes and got a sense of his soul, if we remember Barack Obama, who declared a reset in relations with the Putin regime, if we remember Donald Trump, who tried to get Putin back into the Group of Eight, and so on and so forth, and we have seen the failure of these policies. Menurut Kara Murza, bukannya Putin melemah, tapi justru bertambah kuat secara domestik. Hubungan Rusia dengan Amerika Serikat pun terus mengalami pasang surut dengan kecenderungan terus memburuk. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya antara Vladimir Putin dengan Presiden AS saat itu Donald Trump pada 2018 di Helsinki, tidak ada jumpa pers bersama setelah pertemuan kali ini. Yang terjadi di Jenewa adalah masing-masing kepala negara memberikan jumpa pers sendiri setelah pertemuan untuk membicarakan isi dan hasil dari pembicaraan antara kedua pihak. Menurut Presiden Biden, pertemuan berlangsung konstruktif dan relatif bersahabat. The tone of the entire meetings, I guess it was total 4 hours, was good, positive. Begitu juga kesimpulan Putin. Kedua pihak sepakat memulai dialog soal keamanan dan juga soal peretasan. I think the fact that we've broken from a pattern of mutual penalization and a narrowing of diplomatic relations, that's important. That pays dividends for both parties. As far as concrete deliverables and changes in Russian behavior, only the next couple months will tell. Meski pertemuan berlangsung di sebuah villa yang menjadi lokasi perjanjian damai sebelumnya, sejumlah isu masih mengganjal, termasuk soal Ukraina yang dilanda konflik bertahun-tahun melawan separatis dukungan Rusia. I communicated the United States' unwavering commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Ukraina berniat bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, rencana yang mendapat penolakan keras dari Rusia. Biden menegaskan perbedaan antara dirinya dengan presiden sebelumnya Donald Trump yang pada 2018 berpihak pada Putin menyikapi laporan intelijen AS mengenai intervensi Rusia terhadap Pilpres 2016. President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. I made it clear that we will not tolerate attempts to violate our democratic sovereignty or destabilize our democratic elections, and we would respond. Biden will be careful to be proportionate in any cyber response he engages in, understanding that Russia is not a peer cyber power, but a very, very capable one, and one that has the ability to inflict great harm on the U.S. using cyber capabilities. Dalam kurun waktu beberapa pekan, peretas Rusia menyerang 2 industri strategis AS, dipagas lalu pengemas daging dengan modus ransomware alias pemerasan online. Dari Washington DC dan Jenewa, Nova Purwadi, Patsy Widakuswara, VOA.